Shalom sobat. Sobat, kali ini kita belajar dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15 dengan judul Hal Berdoa. Saya baca ayat 5 dan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi poin yang pertama kita pelajari sobat, jangan kita berdoa seperti orang munafik yang suka mengucapkan doanya supaya dilihat orang. Nah, jadi kalau ada yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, jangan lagi seperti itu. Karena itu supaya dilihat orang. Karena apa? Karena upahnya hanya pujian semu dari manusia. Tidak ada faedahnya, malah mengganggu orang lain kan? Paham? Makanya sebagai orang Kristen kita harus, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi apa? Kalau kita berdoa, tidak perlu dilihat orang dan jangan juga mengganggu orang lain sobat. Katanya ingin berkomunikasi dengan Tuhan, masa mengganggu orang lain? Nah gitu sobat ya. Saya baca ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, poin selanjutnya, selain tadi kita berdoa jangan dilihat oleh orang lain, jangan juga mengganggu orang lain, jangan supaya dilihat orang dan jangan supaya mendapat pujian, tapi kita juga harus berdoa tidak boleh bertele-tele. Kenapa? Karena Tuhan Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Nah, kenapa? Karena Bapa mengetahui keperluan anaknya. Kita kan anak Tuhan, sobat. Kenapa kita anak Tuhan? Saya baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sedangkan seorang orang tua aja, orang tua ataupun seorang ayah dan ibu tahu keperluan anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga, Tuhan kita tahu keperluan kita. Karena kita adalah Tuhan. Jadi Bapa kita, Tuhan di surga, mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Jadi jangan kita berdoa bertele-tele, jangan kita berdoa itu supaya dilihat orang ataupun supaya dapat pujian. Apalagi kalau berdoa itu untuk mengganggu orang lain, tidak boleh sobat ya. Ngerti sobat ya? Contohnya berdoa kita ramai-ramai itu mengganggu orang lain, tidak boleh sobat. Makanya tadi katakan tadi pertama tadi, jika kita berdoa tutuplah pintu. Tetapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Biarlah komunikasi itu khusyuk sobat. Komunikasi itu kita dengan Bapak kita saja sobat. Paham ya kira-kira sobat ya? Khusyuk, kita konsentrasi kepada Tuhan kita, kepada Bapak kita. Selanjutnya saya baca ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini tadi adalah doa Bapa kami. Jadi mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi apa sobat? Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh dendam. Kita harus memaafkan dan mendoakan mereka. Makanya Tuhan Yesus pun berkata di Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, itulah level kita sebagai orang Kristen yang berdoa. Jangan seperti orang munafik, tidak boleh bertele-tele, tidak boleh berdiri supaya dilihat orang, apalagi mengganggu orang lain. Tidak boleh sobat. Kita tahu bahwa Bapa kita, Tuhan kita mengetahui apa yang kita perlukan. Dan kita diajarkan bagaimana berdoa, yaitu doa Bapa kami sobat ya. Dan kita harus mengampuni sesama kita, tidak boleh dendam. Dan kita harus, tetapi aku kata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian sobat renungan kita pada hari ini. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 15 tentang inilah kita belajar bahwa berdoa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan pribadi kita sobat. Paham ya? Jangan berdoa supaya lihat orang. Mari kita belajar bahwa tentang berdoa ini adalah hubungan kita dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita. Jangan berdoa supaya dilihat orang, apalagi mengganggu orang lain. Oke sobat, terima kasih. Mohon maaf kalau salah kata. Kalau kurang paham atau ingin menambahi, bisa terus di kolom komentar sobat ya. Oke sobat, terima kasih banyak. Semangat terus belajar kitab. Tuhan berkati. Shalom.